Shalom saudara, bersyukur lagi buat kesempatan memulai hari yang baru bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya rahmat-Mu yang baru siap memberkati kami dan memakai kami jadi berkat. Allah Roh Kudus, rahmati kami dengan hikmat-Mu, membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan rohani, menjadi terang, menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6, 2 ayat saja, ayatnya yang ke-26 dan 33. Demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saya percaya ayat-ayat firman Tuhan ini tidak asing. Sudah sering kita dengar. Ini ajaran Tuhan Yesus terkait dengan kekhawatiran. Saudara, harus kita akui ada hal-hal yang terlalu kita khawatirkan. Sehingga kita biarkan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Dan akhirnya membuat kita mengandalkan sesuatu yang bukan Allah. Misalnya uang. Kekhawatiran bisa membuat kita memberhalakan uang atau harta kita, menjadikannya juru selamat bagi situasi hidup kita yang dikuasai kekhawatiran itu. Bersyukur hari ini kita bisa merenungkan lagi sabda Tuhan Yesus yang penting ini. Perhatikan di ayat 26, Yesus bersabda, "Pandanglah burung-burung di langit." Saudara, mari kita lakukan perintah Tuhan Yesus ini. Buat saya yang tinggal di kota yang dekat laut, dekat gunung, tidak sulit buat saya untuk langsung memandang kawanan burung di langit itu. Tapi buat saudara yang tidak bisa, saya dorong saudara untuk memandangi gambar atau foto kawanan burung di gambar-gambar di Google. Atau saya dorong saudara setidaknya ambil waktu merenungkannya, membayangkannya. Ini penting saudara, supaya kita sampai betul-betul menyadari betapa banyaknya burung-burung di langit itu. Dan betapa tidak terhitungnya jumlah burung di dunia ini. Bisa miliaran jumlahnya saudara. Lalu kita lihat di sini Yesus berkata, tidak ada di antara burung-burung itu yang menabur atau menuai. Tetapi tiap hari mereka ketemu makanan. Tiap hari mereka terpelihara dengan baik. Bagaimana bisa? Yesus tegaskan di sini adalah karena Tuhanlah yang memberi mereka makan. Tuhanlah yang menyediakan makanan mereka tiap-tiap hari. Lalu Yesus mengajak kita menyadarinya, saudara-saudara. Bukankah hidup kita, diri kita ini jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Mengapa? Karena kata Yesus di sini, karena Allah itu Bapa kita. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Jadi Yesus menyuruh kita melihat burung-burung di langit untuk menyadarkan kita betapa berharganya diri kita ini di hadapan Allah. Yang kedua saudara, di ayat 33 ini Yesus mengajar kita untuk mengarahkan fokus pandangan kita kepada kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Praktisnya seperti ini saudara. Setiap hari kita ini harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kepada kebenaran-kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesuslah sang raja dari kerajaan itu.
Dan Yesuslah yang membuat kita ini orang berdosa bisa dibenarkan oleh Allah dan dijadikan anak-anak Allah. Saudara coba pikir ini ya. Apa yang Tuhan korbankan untuk memberi makan burung-burung itu? Tidak ada. Tapi apa yang Tuhan sudah korbankan untuk membuat kita bisa menjadi anak-anaknya? Jawabannya adalah segalanya. Allah berkorban segala-galanya. Yesus sang putra Allah itu sudah dikorbankan, mati di kayu salib. Supaya saudara dan saya ini bisa menjadi anak-anak Allah dan Allah itu bisa menjadi Bapa kita. Maka saudara, kalau Allah itu memelihara burung-burung yang atasnya Allah itu tidak berkorban apapun, maka terlebih lagi pasti Allah memelihara kita saudara. Dan kita ini anak-anaknya. Allah sudah berkorban segala-galanya demi kita. Oleh sebab itu, mengapa kita masih khawatir? Untuk apa kita masih khawatir saudara? Bapa Surgawi itu sungguh-sungguh peduli dengan kebutuhan pribadi kita tiap-tiap hari. Karena kita anak-anaknya. Dia pasti akan senantiasa memelihara hidup kita, saudara. Tetapi Allah ingin mengarahkan pandangan kita setiap hari kepada Kristus, Sang Raja Kerajaan Allah itu. Kepada Kristus yang sudah tersalib menggantikan hukuman dosa kita itu. Supaya apa? Supaya setiap hari juga kita ini ingat, sadar bahwa diriku ini berharga, diriku ini dikasihi, diriku ini anak Allah yang pasti aman di dalam kuasa pemeliharaan Bapa Surgawi kita. Sudah kalau kita bisa merasakan ini setiap hari, maka sudah pasti kekhawatiran itu tidak bisa berkuasa lagi. Baik di pikiran kita maupun di hati kita ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami akui kami ini memang terlalu sering hanya fokus pada situasi, kondisi di sekeliling kami. Pada masalah-masalah kami. Membuat hidup kami ini dikuasai berbagai-bagai kekhawatiran. Sebab itu ya Bapa, tolong kami. Mampukan kami bisa disiplin memandang kerajaan-Mu. Memandang keindahan Injil Tuhan Yesus Kristus itu setiap hari. Ini doa kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.